berapa banyak sih biaya dan kuantiti pakan untuk semua satwa yang berada di sini, guys. Ini nih guys, segede gini nih ya, kecil-kecil karena banyak, sebulan makanya banyak banget, guys. Ini yang paling luar biasa harimau ini, guys. Harimau di sini menghabiskan sebanyak kita berapa harimau? Dapat harimau. Yang makan daging udah semua, tapi porsi teornya masih dikit. Tapi sebulannya harimau di sini, 4 ekor harimau menghabiskan Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, ini gue bikin konten yang selama ini emang menjadi pertanyaan dan banyak banget dibahas. Tapi gue nggak pernah bahas secara detail ya. Dan gue akan bahas secara detail di sini untuk sebuah edukasi, untuk sebuah informasi juga. Dan juga sharing lah kepada kalian semua tentang berapa banyak sih biaya dan kuantiti pakan untuk semua satwa yang berada di sini guys ya. Kan pasti pada penasaran kan? Harimau makan sebulan habis berapa banyak. Terus juga binturong, burung makau, burung kakatua, burung unta, burung merak, rusa, burung elang, chester sama si ruby kan, serigala gitu. Itu habis berapa sih kak sebulan semua? Oke, gua akan jelasin di sini sekarang secara detail dan juga gua kasih perkiraan lah sebulan kira-kira habis berapanya. Buat teman-teman yang bilang kak mau bazir uang segitu mending dikasih ke panti asuhan atau gimana untuk charity manusia kemanusiaan gitu. Gua nggak bikin konten tentang apa ya, charity kemanusiaan jarang banget ya. Bukan berarti gue nggak bikin konten, gue nggak ngelakuin ya. Konten di sini channel Asyad Ahmad tentang satwa titik ya. Jangan nanya lagi tentang lain ya. Misalkan tentang konten lain yang selain satwa di Asyad Ahmad TV ada. Tapi kalau di sini tentang satwa karena konten Asyad Ahmad itu tentang satwa ya. Jadi gue bahas tentang satwa, selain itu gue nggak bahas di sini. Sekarang kita ke sekretaris ibu dulu yang biasa memegang apa ya, keuangan dan juga untuk catatan berapa banyak makanan yang telah dihabiskan di sini ya. Sekarang kita ke ruang kantornya dulu. Kita minta catatannya habis berapa di bulan Agustus. Oke, let's go guys, kita ke dalam. Namanya Teh Susan, ini yang catat semua pengeluaran dan biaya-biaya. Zan, mau lihat itu Agustus? Iya. Tuh guys, pengajian semuanya di sini ya. Set, pengajian apa biaya? Set, di rahasia ini gaji soalnya. Ini apa? Binatang semua itu. Garis besar. Oke. Sebulan itu. Sebulan. Oke guys, nih udah ada semua. Kita bakal bahas di luar di depan kandang-kandang binatang tersebut yang telah mengkonsumsi sebanyak ini. Let's go guys ya. Kita kasih namanya Vital Horse buat ke rusa sama burung unta untuk vitamin. Ada vitamin juga kandungannya lengkap. Itu sebulan 7 karung. Sekarungnya 25 kilo ya. Oke. Terus pur ayam tuh buat kita kasih ke burung unta juga sama burung merak juga. Itu sebulan 6 karung. Sekarungnya 50 kilo. Terus rumput gajah odot yang biasa dikasih pakan buat hewan ternak seperti sapi, domba gitu kan. Sebulan di sini kita habis 13 karung ya. Terus sayur-sayuran dan buah-buahan general untuk semua binatang yang ada di sini ya. Seperti paru bengkok, burung-burungan. Terus binturong juga makan buah-buahan juga kan. Terus juga rusa juga makan sayuran dan buahan. Terus juga burung unta, terus juga merak. Itu kalau di total sebulannya sayur-sayuran dan buah-buahan kalau nggak percaya ini 270 kilo ya guys ya. Terus kuaci ya untuk paru bengkok kita habis 20 kilo sebulan. Terus pelet khusus buat paru bengkok kita habis 5 kilo sebulan. Pelet khusus itu apa? Jadi emang ada merek dari luar negeri ya. Bentuk pelet gitu buat burung makau khusus paru bengkok itu udah ada nutrisi dan vitaminnya kurang lebih kayak gitu. Jadi lengkap tapi harganya mahal banget. Jadi kita sebulan 5 kilo habis. Oke, itu untuk binatang yang depan di sini guys. Ini nih guys, segede gini nih ya, kecil-kecil karena banyak sebulan makanya banyak banget guys. Ini belum sama gaji, belum sama vitamin dan obat. Hanya vitamin doang ya, bukan makanan yang dicampur dengan vitamin enggak. Ini kan ada makanan yang udah tercampur sama vitamin, tapi juga ada vitamin. Itu belum dihitung dan juga obat. Ntar kita tanya ke Abah ya. Oh, sini Wak. Lang, Fakri, sebulan habis 50 ekor manut ada? Bisa lebih bisa kurang. Bisa lebih dari bisa kurang tergantung kondisi burung langit. Satu kali kasih makan tuh 2 ekor marmut. Bisa sekali makan itu 2 ekor marmut. Kecil 3. Kalau kasih kecil 3. Iya. Jadi tergantung guys ya, tergantung berat dari marmut tersebut. Nanti yang buat nanya kenapa elang dikasih marmut, kasih dong kak. Lah mau dikasih makan apa brokoli? Nggak bisa guys. Elang ini makanannya mamalia kecil seperti tikus, marmut, kelinci dan lain sebagainya. Itu udah hukum alam, jangan didebatin. Oke, makanya gitu. Berarti sebulan Valkyrie habis kurang lebih 50 buah ekor marmut di luar vitamin, Ya. vitamin segala macam, di luar obat, di luar juga equipment ya guys. Kita hitung makan dulu beres. Valkyrie makasih gitu guys. Lanjut, let's go. Kita ke serigala ya. Ke
serigala itu Chester sama Ruby ya, karena kita taruh di Mas Aris, jadi biaya perawatan di sana sama makan itu sebulan 3,5 juta seekor, berarti 2 ekor itu 7 juta sebulan. Oke, terus cincila, gue juga ada cincila, itu dikasih ke Aura kasih, itu udah ada emang hay namanya, makanannya hay itu rumput kering khusus ya. Gue dapat ekor cincila sebulan, jadi kurang lebih sekitar 3 juta lah, sama semuanya lah, kalau cincila 3 juta semuanya, udah sama vitamin, udah sama apa semuanya 3 juta. Oke, nanti hitung semua. Terus harimau nih guys, harimau ya, ini yang paling luar biasa harimau ini guys ya. Harimau di sini menghabiskan sebanyak, kita berapa harimau? Dapat harimau yang makan daging udah semua, tapi porsi Teona masih dikit. Tapi sebulannya harimau di sini, 4 ekor harimau menghabiskan 631 kilo daging guys, luar biasa banyak banget ya. Itu terdiri dari apa aja kak? Di sini tertulis ya. Harimau itu hati sapi 4 kilo sebulan, tulang iga 42 kilo sebulan, daging sapi 215 kilo sebulan, daging ayam 370 kilo sebulan. Mantap. Kalau kita lihat ya, 631 kilo ya, dibagi 30 hari kan, dibagi lagi, Teona masih makan masih nggak apa sekilo, berarti bagi 3 deh, 7 kilo ya kan, berarti segini banyaknya harimau. 7 kilo buat Esan, Jindal sama Selen, itu bisa di substitusi lah, misalkan Esan lebih banyak 8 kilo, Jindal jadi 6 kilo gitu, tergantung kondisi harimaunya. 631 kilo sebulan guys, banyak banget, hampir seton. Kita hitung bareng-bareng makanannya habis berapa sebulan di luar vitamin. Ntar kita catat dulu untuk makanannya doang ya. Makanannya kita juga ada list makanannya. Daging buat Esan dan Jinora itu daging sapi sekilonya kita dapat sekitar 95.000. Buat Teona itu 130.000 karena dagingnya daging bagus banget ya. Untuk Teona masih bayi, kita jadi lebih hati-hati buat ngasih dagingnya, beda sama yang dewasa, bisa daging apapun. Kalau Teona daging yang bagian nutrisi banyak dan juga paling empuk untuk harimau. Hati sapi 70.000 per kilo, tulang iga 70.000 juga, sekitar 70.000 per kilo, 70 sampai 80-an loh kalau gue lihat ya. Ayam itu harganya berubah-ubah, sekitar 30.000 sampai 40.000 kilo. Gue belinya ayam utuh ya, jadi harganya segini karena gue butuh ngasihnya fresh, dan kadang dikurang sama berat bulunya kan. Kalau ayam kan cabut bulunya, cabut jeroannya, jadi ya netonya lebih kecil daripada, lebih mahal berarti sekilonya kalau misalkan neto ya, karena kan ini berat kotor guys ya. Pur itu sekitar 480 sampai 500.000 lah per bal atau nggak per karung, itu isinya 50 kilo. Vital horse sekitar 180.000, 200.000 lah per 25 kilo. Rumput 60.000 per karung ya, 60.000 per karung. Marmut itu sekitar 30.000 per ekor. Pepaya segini. Mari kita hitung guys. Oke guys, kita hitung dulu hati sapinya 4 kilo sebulan. 4 kilo dikali harganya kita ambil 70.000, berarti 280.000. Terus tulang iga 42 kilo dikali kita ambil harga 70.000, itu 3 juta kurang lebih, 2.900.000 ya. Kita bulatin 3 juta. Daging sapi 215 kilo kali, kita ambil rata aja ya, yang 95.000. Karena untuk Teona sama yang gede beda, sama Esan Jindal beda ya. Yang Teona lebih mahal, tapi kan Teona dikit banget, jadi kita ambil aja yang 95.000, yaitu 20 juta 425.000. Daging ayam itu 370 kilo dikali, atau ambil harga terendah aja 30.000, itu 11.100.000. Untuk harimau doang, makan doang 34.805.000 rupiah, belum sama vitamin, belum sama obat ya. Kita lihat untuk herbivore ya, yang tadi berunta, rusa, merah, kura-kura, makau, binturong gitu ya, kita hitung ya. Vital horse itu 180.000 per karung, kita beli 7 karung, kali 7 1.260.000. Pur itu 6 karung dikali 500.000, 3 juta. Rumput 13 karung dikali 60.000 kan, 780.000 guys ya. Kayak sayur-sayuran dan buah-buahan itu 270 kilo, itu macam-macam harganya, gua ambil tarik rata-rata sekitar 15 ribuan lah, itu 4.050.000. Koci 20 kilo kali harga koci berapa sih guys biasanya? 15.000 lah, biar harga terendah 13.000. Terus pelet khusus paruh bengkok itu 5 kilo. 5 kilo dikali biasanya sekilonya itu sekitar 700.000. 3,5 juta tambah 3,5 12.890.000 rupiah. Untuk yang di depan tuh 2 juta sebulan. Sekarang buat elang doang sendiri, marmut ya, dia kasih makannya rata-rata marmut 50 ekor kali 27.000, 1.350.000 buat elang. Sekarang ke serigala udah fix 2 ekor sebulan 7 juta.
Dan cincila itu sebulan 3 juta. Nah ini harimau segini guys, itu dengan ada puasanya sebenarnya ya. Seminggu itu sekali 2 kali puasanya. Kalau nggak puasa di full power makannya ya, bisa hampir setahun mereka sebulan. Jadi 2 kali lipat kalau misalkan digelutin. Ini harga irit-iritan deh ke kalian nih. Harga irit-iritan segini kurang lebih, oke? Terus kita hitung obat-obatan. Tanya ke Abah deh. Kita let's go ke Abah ke depan, kita tanya tentang obat-obatannya. Terus juga belum vitamin, belum susu teona, belum equipment peralatan buat yang harus diganti setiap sebulan. Nah ini juga ada beberapa binatang yang setiap bulan kita ganti peralatannya. Seperti untuk elang guys, tambah untuk elang biaya sebulan untuk ganti talinya, buat ganti sarung tangan itu sekitar 2.500.000-an. Itu buat elang ya. Karena gua import dari luar, jadi ya ongkos kirim, pajak dan sebagainya kena guys. Wah, sama siapa? Apa kabar? Siang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Bah kita lagi bikin konten ngitung-ngitung biaya perawatan binatang semua sebulan. Nah, sekarang kan udah hitung makanannya, Bah. Mau ngitung obat-obatan kira-kira sebulan rata-rata habis berapa, Bah? Obat-obatan sama vitamin deh. Vitamin yang bisa Abah buat rusa juga ada vitamin guys ya. Untuk burung itu juga ada vitamin. Ada semua ada vitamin. Jadi nggak cuma makanan pokok tapi dikasih vitamin semua. Sebulan itu kira-kira vitamin sama obat habis berapa? Kita vitamin mineral, obat cacing, yang gitu, vaksin belum. Masih belum. Kurang lebih mungkin ada di angka 10 kayaknya. 10 juta sebulan untuk obat-obatan, vitamin, dan perawatan lainnya. Betul. Dari termasuk para medis. untuk desinfeksi kandang gitu guys. kan. Oh ya betul. Karena habis 10 juta ya? Kurang lebih. Plus minus 10 juta. Ya tergantung kondisi ya. Kalau misalkan emang kita lagi kondisinya kurang bagus, cuacanya kita vitamin makin banyak. Ya. Kayak gitu kan, Mbak ya. Makin sering kita Disesuaikan. kasih. Cuman kita ambil tengah-tengahnya atau bahkan mungkin paling murahnya ya, nggak Betul. paling mahal gitu. Ada segitu Mbak ya kurang lebih Mbak ya? Oke, Siap. kurang lebih. Nuhun Mbak ya? Siap. Kita lanjut lagi hitung-hitungan. Siap, lanjut Mantap. Om. Lanjut. Nih guys, kayak tadi yang Valky gue sebutin peralatannya itu kan diganti berkala. Tapi kalau misalkan dihitung ke setahun dan dirata-ratain sebulan itu sekitar 2,5 juta ya. Karena satu glove itu oleh dari luar itu ada yang 3,5 juta, ada yang 4 juta dan diganti setiap 3 bulan sekali. Jadi kalau misalkan ditarik ke setahun dan dibagi setiap bulannya, dibagi rata itu sekitar 2,5 juta. Oke guys, kita hitung semuanya ya. Di luar gaji berarti sekarang. Karena udah semua biaya vitamin, obat-obatan, perawatan, makanan, apalagi ya. Sebulan kita hitung semuanya. Dari harimau dulu, harimau dewasa nih 34.805.000. Tambah teona karena beda ya, dia nggak makan daging banyak tapi susunya yang mahal berapa? Susu dan vitamin? 6 juta. Susu dan vitamin 6 juta sebulan. Buset. Terus bagian depan nih burung unta, rusa, merak, binturong, makau, kakak tua dan lain sebagainya 12.850.000. Jadi elang makanannya sama maintenance-nya itu 3.850.000. Terus Chester sebulan sama Ruby itu 7 juta. Tambah. Wow. Hah? Cincila. Tikus-tikus dari Amerika berapa itu? 3 juta. 3 juta guys. Besar mahal juga kalau pets yang udah ada kemasan khusus itu lebih mahal guys. Kayak kalian ngasih makan kucing anjing kalian yang udah ada makanan berbentuk pelet gitu ya, dari brand yang udah bagus banget pasti mahal kan dibanding makanan raw food gitu. Karena yang berbentuk pelet itu udah ada kandungan nutrisi yang lengkap gitu dan seimbang. Itu yang bikin mahal karena melibatkan nutrisionis. Apalagi Be? Obat, vitamin, disinfektan dan lain-lain 10 juta. Totalnya guys 77.545.000 rupiah. Cincin 2 sebulan segini belum sama gaji. Ya kalau tambah gaji, misalkan ya pegawai TSA itu Bandung Wildlife Park, pegawainya ada paramedis, nutrisionis, ya nursery sama kiper 6 orang ya. Kalau kalian mau ambil paling rendah lihat UMR aja. Cuman kan ada yang nggak segitu, ada yang lebih dari UMR. Itu paling rendahnya ya udah habis 100 juta kan. Jadi ya sebulan merawat segini satuannya ya nggak, menurut gua nggak begitu banyak guys dibanding sama kalau kita lihat teman-teman kita kayak Irfan itu banyak banget kuantiti binatangnya. Tapi karena binatangnya kecil-kecil, reptil juga ada juga reptil, ada juga burung-burung, mereka dengan luas kandang yang segini ya. Kalau kayak untuk harimau gua gitu ya, misalkan harimau bisa untuk sepasang 2 ekor, tapi untuk reptil misalkan jadiin terrarium atau lain sebagainya itu bisa menjadi ratusan dan ribuan reptil di situ. Jadi bedanya kayak gitu. Kalau gua binatangnya nggak begitu banyak, cuman besar-besar guys, makanannya juga banyak gitu. 100 juta kurang lebih gitu guys sebulan. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu ya. Jadi emang apa ya, gue merawat kayak gini karena emang gue sayang sama binatang, passion juga, dan ingin melestarikan. Kalau dibilang mubazir, ya berarti kita mengurangi kesejahteraan satuannya gitu. Maksudnya kalau misalkan, wah mahal banget Kang, mending untuk apa? Ya berarti kita menurunkan nilai kesejahteraan satuannya dong. Jangan sampai kayak gitu kan, kita harus menjunjung tinggi kesejahteraan satwa tersebut. Dan juga kalau ada yang ngomong, ya lepasin aja binatang ke hutan gitu kan, daripada ngeluarin biaya segitu. Guys, kalau gue analogiin ini kayak binatang yang udah nggak bisa lepasin di alam, nggak
bisa hidup di alam daripada mati ya gua rawat, kurang lebih kayak gitulah, karena mereka yang nggak bisa lepas lagi ke alam. Jadi segitu biaya gua sebulan untuk menghabiskan biaya perawat untuk mereka. Semoga gua kedepannya ada itu, jadi ada cash flow-nya, ada pemasukan guys ya, jadi nggak cuma ngeluarin duit doang, tapi kita kalau kebun binatang ada pemasukan untuk menggantikan setidaknya biaya atau mereka lah gitu guys. Oke, sampai sini kontennya. Doain gue semoga cepat dapat rezeki yang banyak dan bisa bikin zoo dan bisa melakukan kegiatan konservasi lagi yang lebih masif lagi, lebih besar lagi, lebih dari ini. Karena ini kalau misalkan di rumah kan skalanya kecil guys, luas tanahnya nggak banyak, jadi kandangnya juga nggak bisa banyak. Kalau misalnya rumah batang berhektar-hektar itu bisa lebih banyak lagi, berkonservasinya bisa juga membantu pemerintah dan lain sebagainya. Oke guys, thank you nonton, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk mendukung channel gue. Dan see you next video guys, bye bye.